Kalau Anda dengar kata akuntansi, apa sih yang langsung kebayang? Kayaknya sih dunia angka yang kaku ya kan? Aturan yang pasti, dan jawaban yang hitam di atas putih. Tapi gimana kalau ternyata di balik setiap spreadsheet dan laporan keuangan, ada kekuatan lain yang bekerja? Kekuatan yang nggak kelihatan. Pikiran manusia. Yap, ini dia citra klasiknya. Akuntansi itu dianggap sebagai bentengnya logika murni. Dunia di mana 2 tambah 2 itu ya selalu 4. Gak ada tuh yang namanya area abu-abu, cuma ada hitam dan putih. Tapi, apa benar sesederhana itu? Gimana kalau saya bilang bahwa pikiran kita, dengan segala keanehan dan biasnya, justru jadi pemain utama dalam permainan angka ini? Oke, di bagian pertama ini yuk kita coba bongkar mitos kalau akuntansi itu adalah dunia angka yang 100% murni dan rasional. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi, ada mitos soal akuntansi sebagai mesin logika yang sempurna. Tapi, di sisi lain, ada kenyataannya. Setiap keputusan akuntansi itu dibuat oleh manusia. Dan artinya apa? Artinya keputusan itu gampang banget kena bias, emosi, dan jalan pintas mental yang ya kita semua punya. Jadi kalau memang ada faktor manusia ini, gimana dong cara kita mempelajarinya? Yuk kita lihat bidang studi yang memang khusus menyelidiki soal ini. Selamat datang di dunia akuntansi keperilakuan. Eits, ini bukan teori aneh-aneh loh. Ini beneran bidang studi formal yang ngulik interaksi antara psikologi manusia dengan praktek akuntansi. Simpelnya gini deh, ini adalah studi tentang manusia di balik semua angka-angka itu. Dan ini bukan cuma konsep abstrak ya, materi sumber kita nunjukin kalau ini tuh jadi mata kuliah inti di universitas, contohnya seperti di Undiknas. Mereka secara aktif ngajarin calon-calon akuntan buat paham gimana sih perilaku manusia itu bisa ngebentuk lanskap keuangan. Sekarang kita masuk ke intinya, gimana ceritanya pikiran kita bisa bikin glitch atau kesalahan di dunia keuangan yang seharusnya super presisi. Begini, otak kita itu luar biasa efisien. Biar nggak nge-lag karena kebanyakan informasi, otak kita pakai yang namanya heuristik atau jalan pintas mental. Dalam kehidupan sehari-hari, ini ngebantu banget. Tapi, dalam konteks akuntansi, jalan pintas ini bisa jadi blind spot yang bahaya. Nah, dari silabusnya, ada 3 jenis utama yang disorot. Pertama, ada jalan pintas ketersediaan. Ini kecenderungan kita untuk nganggap informasi yang paling gampang diingat itu jadi yang paling penting. Bayangin seorang auditor baru aja baca berita soal penipuan, dia jadi super waspada sama jenis penipuan itu, tapi mungkin malah jadi abai sama risiko lain. Terus yang kedua, jalan pintas kemiripan. Ini tuh saat kita menilai sesuatu cuma karena mirip sama stereotip di kepala kita. Ini bahaya kalau kita salah nilai risiko perusahaan cuma karena kelihatannya mirip sama perusahaan lain yang pernah gagal. Dan yang ketiga, jalan pintas penjangkaran. Ini kecenderungan kita buat terlalu nempel sama informasi pertama yang kita dapat. Angka anggaran tahun lalu misalnya, bisa jadi jangkar yang menyesatkan kalau kondisi bisnisnya udah berubah drastis. Selain jalan pintas mental tadi, ada lagi fenomena lain yang kuat banget, namanya efek pembingkaian. Ini fakta yang cukup mengejutkan bahwa cara informasi disajikan, bingkainya bisa mengubah total keputusan kita. Padahal data di belakangnya sama persis loh. Coba deh bayangin skenario ini. Ada wabah penyakit yang katanya bakal menewaskan 600 orang. Lalu Anda ditawari program A. Kedengarannya bagus kan? Pasti dan positif. Lalu ada program B. Nah, kalau dihitung-hitung secara matematis hasil dari kedua program ini sama persis. Tapi coba deh perhatiin bahasanya. Yang ini ngomongin probabilitas dan risiko. Hasilnya gimana? Sebagian besar orang memilih program A. Kenapa? Karena program itu dibingkai sebagai keuntungan yang pasti. Kita secara alami cenderung menghindari resiko kalau dihadapkan dengan keuntungan. Nah, ini nunjukin betapa kuatnya pembingkaian itu bisa mempengaruhi keputusan, mau itu soal kesehatan masyarakat atau laporan keuangan triwulanan. Oke, kita bahas glitch otak yang lain. Pernah nggak sih Anda maksain lanjutin sebuah proyek yang udah jelas-jelas jelek, cuman karena udah terlanjur keluar banyak modal? Atau mungkin terus bayar membership gym yang nggak pernah dipakai? Nah, fenomena ini namanya eskalasi komitmen, sebuah jebakan psikologis yang umum banget. Di dunia akuntansi, wah ini bisa jadi bencana. Bayangin seorang manajer yang terus-terusan suntik dana ke proyek yang jelas-jelas gagal. Bukan karena ada harapan, tapi karena nggak mau ngaku rugi di awal. Jadi lain kali Anda tergoda buat terusin sesuatu yang udah jelek, ingat ya, Anda itu bukan cuma ngelawan investasi yang buruk, tapi Anda lagi ngelawan otak Anda sendiri.
Oke, semua teori psikologi ini kedengarannya menarik ya. Tapi gimana dampaknya di dunia nyata akuntansi? Yuk kita lihat gimana semua ini nyambung. Disinilah teori ketemu sama praktek. Eskalasi komitmen bisa bikin anggaran proyek hancur. Heuristik dan efek pembingkaian bisa bikin penilaian auditor jadi ngaco. Dan opininya jadi keliru. Bahkan dinamika kelompok bisa menghasilkan keputusan yang lemah cuma karena tekanan sosial. Ini semua resiko beneran, dengan konsekuensi finansial yang beneran juga. Dan ini bahkan lebih dalam lagi. Silabusnya juga menyoroti konsep keadilan. Mungkin kedengarannya subjektif ya, tapi dampaknya konkret banget. Kalau karyawan ngerasa proses budgetingnya nggak adil, motivasi dan kinerja mereka bisa langsung anjlok. Jadi intinya, bahkan perasaan subjektif soal adil itu dampaknya bisa diukur langsung di laporan keuangan. Oke, jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk kita simpulkan kenapa pemahaman baru tentang akuntansi ini penting banget. Jadi intinya apa? Akuntansi itu bukan cuma soal aturan dan hitung-hitungan, tapi ini soal manusia. Memahami kalau psikologi manusia ada di balik setiap keputusan keuangan itu adalah langkah pertamanya. Dengan menyadari bias kita sendiri, kita bisa bikin keputusan yang lebih cerdas, ngebangun tim yang lebih efektif, dan yang paling penting bisa menegakkan standar etika yang lebih tinggi. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang bikin mikir. Kalau alat paling penting seorang auditor itu adalah pikirannya sendiri, dan pikiran itu terbukti gampang kena bias yang nggak kelihatan, terus siapa dong yang ngaudit pikiran si auditor? Ini mungkin tantangan terbesar yang dihadapi profesi ini ke depannya.